Sepanjang sejarah, penjajahan telah menjadi luka mendalam bagi banyak bangsa. Dengan alasan memperluas kekuasaan, menguasai sumber daya alam, atau memperkuat pengaruh politik, berbagai negara telah menaklukkan wilayah lain dengan kekerasan, penindasan, dan eksploitasi besar-besaran. Namun, praktik keji ini bukan hanya bagian dari masa lalu, ia masih terjadi hingga hari ini. Salah satu contoh nyata adalah pendudukan Israel atas Palestina. Meski banyak negara pro-Zionis, terutama Amerika Serikat, menolak menyebutnya sebagai penjajahan atau pendudukan, dunia tidak bisa menutup mata. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Para aktivis HAM, organisasi internasional, dan banyak negara menegaskan, apa yang dilakukan Zionis Israel adalah bentuk kolonialisme modern. Sebuah kejahatan yang terus berlangsung di hadapan kita semua. We oppose the fact that the Obama administration has continued to fund Israel just as the Bush administration did and Democrats and Republicans before have. They should immediately suspend USAID. They have not done that. They have only issued a very vague statement, and therefore they are complicit in the massacre that has taken place. 7 negara penjajah terkejam di dunia. 1. Britania Raya, sang penguasa yang menyisakan derita. Britania Raya adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah, menjajah berbagai wilayah di Afrika, Asia, Amerika, dan Pasifik. Di balik kebesarannya, ada jejak kelam berupa penindasan brutal dan eksploitasi besar-besaran terhadap penduduk pribumi. Tragedi kelaparan di India, 1443. Penjajahan Inggris di India bukan hanya soal eksploitasi ekonomi, tetapi juga kebijakan yang menyebabkan penderitaan luar biasa. Salah satu yang paling tragis adalah kelaparan besar Bengal tahun 1943, di mana sekitar 3 juta orang tewas. Akibat kebijakan Inggris yang mengalihkan sumber pangan demi kepentingan perang, sementara rakyat dibiarkan kelaparan hingga mati. Pembantaian Amritsar 1919. Ketika rakyat India mulai bangkit melawan penjajahan, Inggris merespons dengan kebrutalan. Pembantaian Amritsar adalah bukti nyata. Ribuan warga berkumpul dengan damai di Jallianwala Bagh. Namun tentara Inggris justru melepaskan tembakan tanpa peringatan, menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai ribuan lainnya. Brutalitas di Kenya. Di Afrika, kekejaman Inggris juga merajalela. Selama pemberontakan Mau Mau di Kenya, Inggris melakukan penindasan sadis terhadap suku Kikuyu. Ribuan orang dikurung di kamp-kamp penyiksaan, mengalami pemerkosaan, mutilasi, dan eksekusi tanpa pengadilan. Bahkan, beberapa dokumen rahasia yang bocor mengungkap kebrutalan ini baru beberapa dekade setelahnya. Britania Raya mungkin dikenal sebagai kerajaan di mana matahari tak pernah terbenam. Tetapi bagi mereka yang dijajah, matahari justru tenggelam dalam kegelapan penderitaan. 2. Belanda, penjajah kejam di Nusantara. Belanda mungkin terlihat sebagai negara kecil di Eropa, tetapi selama lebih dari 3 abad, mereka mencengkeram Nusantara dengan tangan besi. Demi menguasai kekayaan rempah-rempah dan sumber daya alam, mereka menerapkan kebijakan penuh kekerasan, eksploitasi, dan pemaksaan. Perang Aceh, 1873 sampai 1914. Perlawanan dibalas pembantaian. Ketika rakyat Aceh menolak tunduk, Belanda merespons dengan perang panjang yang berlangsung lebih dari 40 tahun. Mereka mengerahkan ribuan tentara dengan senjata modern untuk menghadapi rakyat yang bertahan dengan tekad dan senjata tradisional. Akibatnya, ratusan ribu orang Aceh gugur, baik di medan perang maupun akibat kelaparan dan penyakit yang ditimbulkan oleh perang ini. Penindasan brutal di seluruh Nusantara. Di berbagai daerah, kekejaman Belanda tak mengenal batas. Mereka memberlakukan kerja paksa, kultur stelsel,
yang memaksa rakyat menanam tanaman ekspor, sementara mereka sendiri kelaparan. Mereka juga tak ragu menumpas setiap perlawanan dengan darah, dari pembantaian G30 di Sumatera Barat hingga eksekusi tanpa ampun dalam berbagai pemberontakan rakyat. Selama berabad-abad, Belanda bukan hanya mengambil kekayaan Nusantara, tetapi juga merampas jutaan nyawa dan meninggalkan luka sejarah yang dalam. 3. Spanyol, penakluk yang membawa maut. Spanyol adalah salah satu penjajah paling kejam dalam sejarah, meninggalkan jejak penderitaan di benua Amerika. Dengan dalih menyebarkan peradaban dan agama, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di Amerika Selatan dan Tengah. Tetapi yang mereka bawa bukan kemajuan, melainkan pembantaian, perbudakan, dan kehancuran. Penaklukan Aztec and Inca. Di bawah pimpinan Hernán Cortés, pasukan Spanyol menyerbu kerajaan Aztec di Meksiko pada tahun 1519. Dengan tipu daya dan kekerasan, mereka menumbangkan peradaban yang telah berdiri selama ratusan tahun. Rakyat yang tak bersenjata dibantai tanpa ampun, dan pemimpinnya, Montezuma II, tewas mengenaskan. Tak lama setelahnya, Francisco Pizarro melakukan hal serupa di Peru, menghancurkan kerajaan Inca dengan cara yang keji. Atahualpa, sang kaisar, ditangkap dan dijanjikan kebebasan jika rakyatnya menyerahkan emas dalam jumlah besar. Namun, setelah mendapatkan kekayaan yang diinginkan, Spanyol tetap mengeksekusinya. Akibat penaklukan brutal ini, jutaan penduduk asli tewas, baik karena peperangan, perbudakan, maupun penyakit yang dibawa penjajah. Sistem encomienda, perbudakan yang menghancurkan hidup. Tak cukup dengan pembantaian, Spanyol juga menerapkan sistem encomienda yang memaksa penduduk asli bekerja di perkebunan dan tambang dalam kondisi yang mengerikan. Mereka diperlakukan seperti budak, dipaksa bekerja tanpa upah, dan seringkali mati karena kelaparan dan penyiksaan. Spanyol mungkin datang dengan bendera kebesaran dan salib di tangan, tetapi bagi penduduk asli, mereka adalah bayangan kelam yang membawa kehancuran dan derita. 4. Prancis, penjajah dengan tangan besi. Prancis bukan hanya dikenal sebagai negeri seni dan budaya, tetapi juga sebagai penjajah yang menorehkan sejarah kelam di berbagai belahan dunia. Dengan ambisi kolonialnya, mereka menguasai banyak wilayah di Afrika dan Asia, membawa serta penindasan, penyiksaan, dan pertumpahan darah. Perang Kemerdekaan Aljazair 1954 sampai 1962. Tragedi yang tak terlupakan. Ketika rakyat Aljazair bangkit untuk merebut kemerdekaannya, Prancis merespons dengan kekerasan brutal. Penyiksaan sistematis, pembantaian massal, dan penghancuran desa-desa menjadi strategi mereka untuk meredam perlawanan. Salah satu tragedi paling mengerikan terjadi di Paris pada 17 Oktober 1961. di mana ratusan demonstran Aljazair yang menuntut kebebasan telah ditangkap, disiksa, dan dibuang ke sungai Seine hingga tewas. Penindasan di Indochina, jeritan rakyat yang diredam senjata. Prancis menerapkan kebijakan eksploitasi kejam. Penduduk pribumi dipaksa bekerja di perkebunan dan tambang dalam kondisi mirip perbudakan. Ketika rakyat mulai melawan, Prancis menggunakan operasi militer besar-besaran, membakar desa-desa, dan membantai ribuan orang tanpa belas kasihan. Perang Indochina 1946 sampai 1954 menjadi saksi betapa Prancis tak segan menumpahkan darah demi mempertahankan koloninya. Di balik gemerlap kota Paris dan Menara Eiffel, ada sejarah kelam yang dipenuhi air mata dan darah rakyat di negeri-negeri yang mereka jajah. 5. Portugal, penjajah perintis dengan kekejaman tanpa ampun. Portugal mungkin dikenal sebagai salah satu pelopor penjelajahan dunia, tetapi di balik pelayaran mereka yang megah, tersimpan sejarah kelam penjajahan dan eksploitasi brutal di berbagai benua. Dengan tujuan menguasai sumber daya dan tenaga kerja, Portugal menerapkan sistem perbudakan, kerja paksa, dan penindasan keji. Angola,
kerja paksa dan pembantaian tanpa belas kasihan. Portugal menerapkan sistem kerja paksa yang tidak manusiawi. Penduduk pribumi dipaksa bekerja di perkebunan dan tambang tanpa upah, sementara mereka yang berani melawan dibantai tanpa ampun. Banyak suku asli yang hancur akibat kebrutalan ini, sementara hasil kekayaan alam Angola terus mengalir ke Eropa. Brasil, perbudakan massal yang menghancurkan generasi. Brasil, salah satu koloni terbesar Portugal, menjadi pusat perdagangan budak terbesar di dunia. Ribuan orang Afrika diculik dan diperjualbelikan. Dipaksa bekerja di ladang tebu dan pertambangan dalam kondisi mengerikan. Mereka diperlakukan lebih buruk dari binatang, dipukuli, disiksa, dan dibiarkan mati karena kelelahan dan kelaparan. Sistem perbudakan ini berlangsung selama lebih dari 3 abad, meninggalkan luka sejarah yang dalam bagi keturunan mereka hingga hari ini. Portugal mungkin memulai era penjelajahan dunia, tetapi di balik kejayaan itu, ada tangisan, darah, dan penderitaan dari bangsa-bangsa yang mereka jajah. Italia, kekejaman di tanah Afrika. Italia mungkin tidak memiliki imperium seluas Britania Raya atau Perancis, tetapi dalam hal kebrutalan, mereka tidak kalah kejam. Ambisi Benito Mussolini untuk membangun kembali kejayaan Romawi justru membawa teror dan penderitaan bagi rakyat Afrika, terutama di Ethiopia. Perang kimia dan pembantaian massal di Ethiopia. Ketika Italia menyerang Ethiopia, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan senjata kimia, sebuah tindakan biadab yang melanggar hukum perang. Gas beracun mustard dijatuhkan dari pesawat-pesawat Italia, membakar kulit, merusak paru-paru, dan membunuh ribuan orang dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam invasi ini, lebih dari 300.000 rakyat Ethiopia tewas. Sebagian besar adalah warga sipil tak bersalah. Desa-desa dibakar, pria, wanita, dan anak-anak dibantai tanpa ampun. Sementara pasukan Italia melakukan aksi balas dendam brutal terhadap siapapun yang berani melawan. Italia mungkin datang dengan klaim membawa peradaban, tetapi yang mereka tinggalkan di Ethiopia hanyalah kehancuran dan luka sejarah yang masih membekas hingga kini. Israel. Pendudukan, penindasan, dan tragedi kemanusiaan Israel bukanlah penjajah dalam arti kolonial klasik seperti Britania Raya atau Belanda, tetapi pendudukan dan agresi militernya terhadap Palestina selama puluhan tahun telah menorehkan sejarah kelam penuh darah dan air mata. Perampasan wilayah dan pendudukan ilegal. Sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel terus memperluas wilayahnya melalui pendudukan ilegal di tepi barat dan Yerusalem Timur. Ribuan rumah warga Palestina dihancurkan, sementara pemukiman Israel terus berkembang dengan mengusir penduduk asli. Dunia internasional, termasuk PBB, telah berulang kali mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional, tetapi Israel tetap melanjutkannya tanpa konsekuensi nyata. Serangan militer Israel ke Gaza dan tepi barat telah menyebabkan ribuan korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Operasi Cast Lead 2008-2009, Protective Edge 2014, dan Guardian of the Walls 2021 adalah beberapa contoh serangan besar-besaran yang menyebabkan kehancuran luas. Sekolah, rumah sakit, dan rumah-rumah penduduk hancur berkeping-keping akibat bom dan serangan udara. Israel mungkin mengklaim bahwa tindakannya adalah demi keamanan, tetapi bagi rakyat Palestina, ini adalah pendudukan yang menindas, perampasan tanah, dan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung hingga hari ini. Kebebasan bergerak yang dirampas di tanah yang seharusnya menjadi milik mereka, rakyat Palestina hidup seperti tahanan di negeri sendiri. Jaringan checkpoint Israel yang tersebar di tepi barat dan jalur Gaza membuat kehidupan sehari-hari mereka penuh penderitaan.
Bepergian untuk bekerja, bersekolah, atau sekadar mengunjungi keluarga menjadi tantangan besar. Bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis darurat, pembatasan ini bisa menjadi hukuman mati tanpa pengadilan. Banyak yang terlambat mendapatkan bantuan medis karena berjam-jam tertahan di pos pemeriksaan Israel. Bahkan, ada laporan memilukan tentang pasien yang meninggal di tempat karena tidak diizinkan melewati checkpoint tepat waktu. Penggusuran paksa dan penghancuran rumah-rumah yang telah berdiri selama puluhan tahun hancur dalam hitungan menit. Ribuan keluarga Palestina diusir paksa dari rumah mereka di Yerusalem Timur dan tepi barat demi memperluas pemukiman Israel. Penggusuran ini seringkali disertai dengan kekerasan, membuat warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup dalam ketidakpastian. Salah satu contoh paling mengejutkan terjadi di Sheikh Jarrah pada tahun 2021, ketika rencana pengusiran warga Palestina dari lingkungan mereka sendiri memicu protes besar-besaran. Bentrokan yang terjadi tidak hanya mengguncang Palestina, tetapi juga menyulut kemarahan dunia terhadap kebijakan Israel yang dianggap sebagai pembersihan etnis secara perlahan. Bagi rakyat Palestina, tanah, rumah, dan kehidupan mereka terus dirampas, sementara dunia hanya bisa menyaksikan.